Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman yang saya cintai. Sesi kali ini saya akan mengkaji sedikit tentang apa itu yang dimaksud takwa sosial. Ini penting menurut saya. Kenapa? Karena banyak orang biasa menjelaskan takwa itu seolah-olah hanya berkaitan, hanya berurusan dengan persoalan-persoalan yang bersifat ukhrawiyah. Padahal kalau kita lihat dari makna takwanya itu sendiri, takwa itu sendiri justru beratnya pada persoalan-persoalan sosial, bahkan juga individual. Teman-teman yang saya cintai, kita lihat dari mulai kata dasar takwa. Kita tahu dalam bahasa Arab kata takwa itu disebut kata kerja yang mendapatkan tambahan. Yang dasarnya kata takwa itu berasal dari kata waqo yaqi wiqoyatan. Kita tahu kalau kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu ada kata-kata qi. Qi itu dari kata waqo yaqi wiqoyatan qi lataqi. Itu artinya apa? Artinya menjaga diri. Mendapatkan kata tambahan tak menjadi takwa, itu artinya memang menuntut adanya keharusan untuk menjaga diri. Teman-teman yang saya cintai, karena itu orang yang bertakwa itu pertama kali adalah orang yang mampu menjaga diri. Menjaga diri dari apa? Menjaga diri dari berbagai macam efek-efek buruk, baik secara individu, sosial, maupun secara spiritual. Karena itu kalau kita bagi, takwa itu memiliki 3 klasifikasi. Pertama, takwa pada tingkat individual. Orang yang memiliki kualitas takwa secara individual, maka dia akan menjaga dirinya dari efek buruk yang muncul yang akan menimpa dirinya sendiri. Gitu. Karena itu secara religius misalnya orang yang tingkatan takwa individual ini, dia berbuat baik karena dia takut adanya hukuman yang akan menimpa dia. Maka dia tidak berani berbohong, dia tidak berani mencuri, melakukan kriminal, memfitnah dan sebagainya. Karena apa? Karena efek buruknya dia akan mendapatkan hukuman dari Tuhan nanti kalau dia melakukan hal-hal seperti yang tadi saya sampaikan. Itu takwa secara individu. Tingkat kedua, takwa secara sosial. Takwa secara sosial ini yang menjadi heavy-nya makna takwa, karena itu saya memberi tema takwa sosial. Karena orang yang memiliki kualitas takwa sosial itu, dia akan selalu hati-hati. Dia akan selalu perhitungan terhadap apa yang akan dia perbuat. Misalnya, dia mau bicara sesuatu yang sifatnya menyakiti orang lain atau saudaranya. Maka dia berpikir, mungkin pada saat dia bicara ini, objek yang dia bicarakan seseorang tadi itu tidak ada. Karena itu tidak menimbulkan masalah. Tapi kemudian dia berpikir, kalau saja orang yang saya omongin buruk ini kemudian tahu, apa efek buruk yang muncul pada saya? Maka karena dia akan menerima efek buruk kalau seseorang itu mengetahuinya apa yang diomongkannya itu, maka dia tidak jadi membicarakan hal-hal tadi itu. Nah itu bagian dari kualitas takwa secara sosial. Demikian yang lain perbuatan-perbuatannya, perasaan-perasaannya, pikiran-pikirannya. Karena itu orang yang memiliki kualitas takwa pada tingkat sosial ini secara substantif dia akan memiliki perhitungan-perhitungan terhadap apa yang mau dia lakukan dan apa yang dia mau katakan. Kalau yang dia katakan dan yang dia lakukan itu menimbulkan efek buruk buat dirinya, juga buat orang lain, keluarga dan masyarakat sekitarnya, maka dia pasti akan mencegah dan tidak akan melakukan perbuatan atau ucapan-ucapan tadi itu. Teman-teman yang saya cintai, jadi orang yang memiliki kualitas takwa yang baik, yang benar adalah orang yang hidupnya secara sosial, dia akan baik, dia akan menyenangkan banyak orang, akan mudah kerjasama. Teman-teman yang saya cintai, nah sekarang takwa secara spiritual.
takwa secara spiritual adalah kalau tadi takwa pada tingkat individu, dia takut pada hukuman-hukuman Allah, pada hukuman-hukuman Tuhan, juga pada efek-efek buruk yang timbul kalau dia melakukan sesuatu. Lalu efek sosial juga sama, dia takut pada efek buruk terhadap masyarakatnya, terhadap keluarganya. Kalau dia melakukan itu kejahatan misalnya, kalau ketahuan masyarakatnya menjadi mencemooh, lalu dia malu. Juga keluarganya menjadi malu, karena itu dia tidak melakukan. Nah sekarang takwa pada tingkat spiritual. Orang yang memiliki takwa secara spiritual, yaitu adanya perasaan dan keyakinan takut akan kehilangan cinta Tuhan. Demikian juga takut akan kehilangan kedekatan dia kepada Tuhan. Karena itu orang yang memiliki takwa kepada Tuhan, dia menjaga koneksi hidupnya hanya kepada Tuhan. Seluruhnya dia tampilkan dalam pengertian hakikat. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia katakan, dia selalu memiliki keyakinan hakikatnya ini semua dari Tuhan. Dia hanya sebagai satu mediasi saja, termasuk hal-hal yang bersifat misalnya pengobatan. Kalau dia sakit, ke dokter, diberi obat. Maka orang yang memiliki kualitas takwa yang baik, betul bahwa obat itu dengan ingredients tertentu bisa menyembuhkan, bisa mengobati penyakit orang itu. Tetapi obat itu adalah mediasi, karena hakikat yang menyembuhkan itu semua adalah Tuhan. Karena itu orang yang memiliki kualitas takwa yang baik, yang bagus, yang tinggi, semua dia hubungkan, semua dia koneksikan dengan hakikat ketuhanan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang saya cintai, jadi makna takwa secara individual, secara sosial, juga secara spiritual itu menjadi satu kesatuan. Tetapi ini semua beratnya pengertian takwa dari berbagai macam makna yang ada dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul lebih menekankan kepada makna sosialnya. Karena tidak mungkin orang yang hidup tidak bahagia di dunia ini, nanti di akhirat akan bahagia juga sebaliknya. Karena itu doa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan, berikanlah kebahagiaan, kesejahteraan kepada kami di dunia ini, dan kebahagiaan, kesejahteraan kepada kami di akhirat nanti. Karena itu jagalah kami, jagalah keluarga kami dari siksa api neraka. Teman-teman yang saya cintai, saya akan akhiri kajian tentang takwa sosial ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.